wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati kepada tuan rumah Bapak Adi, yang saya hormati rekan-rekan semua pengurus KKR. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah berkumpul di acara pengajian rutin komunitas kajian religi alumni 95 SMK Waduk Pamekasan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Para hadirin yang saya hormati, rekan-rekan semua, saya diberi kesempatan oleh tuan rumah untuk mengisi materi karena kebetulan tuan rumah belum sempat mendatangkan ustaz, jadi biar tidak kosong, yang penting ada kajian. Prinsipnya kita di sini saling mengisi, saling membantu. Kalau tidak ada pembaca doa, ada alternatif lain, termasuk ke materinya. Jadi saya sebagai alternatif terakhir kalau tidak ada ustaznya, dan saya sebagai alternatif, yaitu bukan bermaksud menggurui atau lebih pintar dari saudara semua, tapi saya hanya menyampaikan apa yang saya dengar, apa yang saya ketahui, intinya ingin berbagi. Para hadirin yang saya hormati, hari ini saya ingin membahas tentang hal-hal yang paling berharga dalam hidup ini. Ada 6 hal. Yang pertama, waktu. Yang kedua, kesempatan. Yang ketiga, kepercayaan. Yang keempat, menghargai. Yang kelima, maaf. Dan yang keenam adalah terima kasih. Yang pertama yaitu waktu. Seperti yang kita ketahui bersama, waktu yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari ini adalah jatahnya 24 jam dalam sehari. Ya. Berbicara waktu ini seringkali kita lalai untuk memanfaatkan waktu, karena waktu ini sebenarnya kalau kita fungsikan dengan baik, waktu ini bisa produktif. Waktu ini kita manfaatkan dan fungsikan seproduktif mungkin. Kapan waktunya kita bekerja, ya bekerjalah. Kapan waktunya kita sekolah, belajar, belajarlah. Kapan waktunya kita bermain, santai, bermainlah. Kapan waktunya kita silaturahim, silaturahimlah dengan sesama. Bagaimana waktu itu difungsikan seproduktif mungkin, tidak mensia-siakan, ya. Jadi waktu itu jangan disia-siakan ke hal-hal yang negatif. Hanya nongkrong di jalan, ketemu orang, hanya main domino, tidak ada manfaatnya. Jadi bagaimana itu produktif? Iya, bisa menghasilkan materi atau nilai. Ya bisa kita fungsikan untuk, apalagi kita sudah punya keluarga, ya, tuntutan kita akan mencari nafkah. Semaksimal mungkin waktu itu difungsikan untuk bisa menghasilkan, bisa produktif. Ya. Kapan waktunya bekerja, ya bekerja. Ya harus semangat untuk mencari nafkah untuk keluarga. Ya jangan kita bekerja terus-terusan 24 jam tanpa memikirkan diri kita, tanpa memikirkan sesama orang lain. 24 jam sehari ada di tempat kerja misalnya, ada di pasar misalnya, iya, mencari uang misalnya, ya jangan kalau 24 jam, khawatir kondisi kita nanti drop sakit, yang rugi adalah kita, ya. Jadi waktunya kerja itu, waktunya untuk keluarga ya keluarga, ya. Jadi jangan bekerja maksimal tapi kita melalaikan kewajiban kita di rumah dengan keluarga. Bercengkrama dengan keluarga, anak, istri itu penting, ya. Guyon, healing, hiburan itu juga penting, ya. Jangan kita egois untuk alasan mencari kerja,
bekerja mencari uang 24 jam, jangan ya. Jadi ada waktu tersendiri. Kepentingan materi juga bagaimana waktu itu kita fungsikan untuk kepentingan akhirat. Ya. Waktunya ibadah ya ibadah. Ya. Waktunya kita untuk melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan ibadah kita, ya kita laksanakan, fokus. Harus khusyuk ya. Ya, jadi waktu ini dipergunakan sedemikian rupa bisa produktif, ya, bisa efektif sehingga bisa bermanfaat bagi diri kita, khususnya bagi diri kita dan bagi keluarga dan atau bagi orang lain. Ya, kalau kita manfaatkan waktu sedemikian rupa dengan maksimal, insya Allah manfaatnya itu akan kembali kepada diri kita. Atau sebaliknya, kita menyia-nyiakan waktu ya yang tidak produktif, maka kita tidak akan berkembang, kita tidak akan melakukan perubahan, kita tidak akan mengalami kemajuan yang pesat karena kita stagnan, diam. Seharusnya kita memanfaatkan waktu sedemikian rupa harus mencapai prestasi, mencapai keberhasilan apa yang tidak sempat kita raih, yang kita capai. Bagaimana waktu itu kita fungsikan untuk belajar, melatih, ya, mencari pengetahuan, mencari pengalaman, ya, sehingga kita bisa maju dan berkembang. Itu yang pertama, waktu. Yang kedua, kesempatan. Kesempatan ini bagaimana kita memanfaatkan kesempatan ini menjadi peluang itu yang bernilai, yang bermanfaat bagi kita. Ya, jadi kesempatan itu tidak akan datang kedua kalinya. Ketika ada kesempatan tawaran terhadap diri kita, hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, ada orang lain ngajak bekerja sama, ya, ada orang lain ngajak bisnis, ada orang lain ngajak untuk usaha, untuk bekerja. Kalau memang sekiranya itu positif, sekiranya itu baik, bermanfaat bagi kita, sudah, kita jangan, peluang itu kita jangan sia-siakan ya. Betul. Jadi tetap kita harus peluang itu ambil, kesempatan itu kita ambil ya. Betul. Jadi peluang itu, kesempatan itu jarang datang kedua kalinya ya. Peluang. Jadi kesempatan bagaimana kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan hal-hal hablum minallah dan hablum minannas, hubungan antar sesama, kesempatan itu harus kita lakukan. Bagaimana kita bersilaturahim dengan sesama, dengan teman, kerabat, dengan orang tua ya. Kalau ada orang tua yang jauh di sana, datangi mumpung ada kesempatan. Kalau sudah tidak ada orang tua, kita akan menyesal. Kesempatan dengan sesama, dengan teman ya, silaturahim tetap harus kita untuk melakukan hubungan hablum minallah dan hablum minannas. Kesempatan untuk hubungan dengan hablum minallah yaitu bagaimana kita kalau sudah dapat hidayah, waktunya kita ingin berubah, berbenah diri, sudah waktunya kita berbenah. Bukti kita sudah mendapatkan hidayah. Jarang sekali orang mendapatkan hidayah untuk taubat, untuk berubah. Ya, kesempatan itu kalau ada, sudah. Jangan kita menunggu nanti kalau pensiun saya mau berubah, bertakwa, ya, beriman. Jangan. Ya, kesempatan ini mumpung masih kita sehat. Ada kesempatan seperti ini, pengajian rutin, luangkanlah. 1 bulan hanya 1 kali kok. Luangkanlah. Ya memang kalau kita ukur dengan materi, 1 hari kalau saya ada jualan rugi sekian ratus ribu atau 1 juta ya. Ya, luangkan ya untuk kesempatan ini kita melakukan untuk kepentingan ibadah dan kesempatan untuk kepentingan yang lainnya. Itu yang kedua kesempatan. Yang ketiga adalah kepercayaan. Kepercayaan ini berkaitan bagaimana kita ini bisa diberi kepercayaan oleh orang lain. Ya.
terhadap diri kita itu tidak mudah. Kepercayaan muncul itu orang lain mempercayai kita itu karena kepribadian kita yang baik, sehingga orang lain percaya terhadap diri kita. Kepercayaan itu berupa nilai-nilai, ya, nilai-nilai normatif, ya, yaitu kejujuran, keadilan, terus kesopanan, dan hal-hal nilai yang lainnya. Tidak mudah orang itu mempercayai kita kalau kita tidak jujur. Tapi kalau kita jujur terhadap orang lain, menepati janji, tidak gombal, ya, menjanjikan sesuatu kita menepati. Itu hal yang sangat penting bagi kita untuk kita tumbuhkan dalam diri kita. Karena dengan kejujuran, insya Allah negara kita ini akan bebas dari korupsi dan lain sebagainya. Jadi kejujuran itu bagaimana orang itu untuk tidak berbohong terhadap orang lain atau sesama. Bahkan ada di surat As-Saff ayat 2 dan ayat 3, ya, bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak dikerjakan? Dalam arti orang tersebut tidak jujur, ya. Orang tersebut tidak menepati janji. Itu sangat dibenci oleh Allah, ya. Itu sudah ada di surat As-Saff ayat 2 dan ayat 3. Jadi perkataan jujur itu mudah untuk kita ucapkan, tapi sulit untuk kita menerapkan kejujuran itu. Kadang sering kali kita berbohong kepada diri kita, kepada keluarga, ya. Ya mungkin di antara kita sering tidak jujur, alasannya demi kebaikan, ya. Ya kalau memang tidak jujur itu bisa merusak, meretakkan keluarga, ya mungkin ditoleransi. Tapi ya sebaiknya lebih baik jujur. Ya seringkali kita kadang tidak, misalnya ya suami beli burung, ya, beli burung, ya. Mas beli berapa burungnya? Ya, misalnya Om Iwan beli burungnya, ya. Berapa Mas beli burung? Ya, belinya 1 juta, dibilang 100. Iya, ya sebenarnya bukan tidak jujur, cuma ingin menghindari apa ya, pertengkaran. Ya. Tapi kalau kita memang jujur dari awal, nggak apa-apa katakan ini sebenarnya. Kalau prinsip bagi saya di dalam berbisnis, saya katakan apa adanya. Kalau beli sekian, saya katakan sekian. Ke istri saya, ke orang lain gitu. Persoalan saya mau minta menjual mahal, ya terserah saya. Yang penting saya jujur belinya berapa. Ya, insya Allah itu memberikan keberkahan dan keberkatan bagi kita. Ya tapi orang tuh sulit untuk menerapkan hal itu, ya. Kadang nggak jujur terhadap diri kita. Laku berapa ya saya katakan, supaya didukung oleh keluarga. Kalau laku ya ngasih ke keluarga, ya. Selebihnya untuk modal kita, selebihnya untuk uang laki, ya. Ya jangan diberikan semua, ya. Ya takut habis, ya. Ya jadi memberikan sebagian ini deh untuk tambahan belanja, selebihnya untuk modal usaha lagi. Potong pakan boleh. Ya itu kepercayaan. Yang ini harus kita terapkan kepada diri kita untuk bisa menghargai orang lain, ya. Jadi ini tidak mudah. Seringkali kadang kita kurang menghargai terhadap sesama, terhadap orang lain, terutama orang yang berada, maaf, di bawah kita, status sosialnya di bawah kita, ya. Kalangan menengah ke bawah, kadang kita kurang menghargai, ya. Ya. Kalau pejabat
ya orang kaya kita menghargai ya, itu biasa. Tapi bagaimana kalau kita menjadi orang sukses, orang hebat, menghargai yang di bawahnya itu luar biasa. Ya, menghargai orang miskin, orang nggak punya, orang jelek ya. Ya. Tidak melihat pembagi maksudnya ya, melihat semua ya. Ya. Misalnya kita menghargai ya. Iya. Tapi makin cakep ya. Iya. Jadi bagaimana menghargai terhadap sesama itu, jangan kita melihat latar belakang status sosial karena kaya dan miskin. Jangan melihat karena suku atau ras dan agama. Kalau beda suku kita tidak mau berteman, tidak mau bersilaturahmi. Beda agama, beda golongan dan lain sebagainya, tetap kita harus menghargai terhadap sesama. Lalu yang kelima, maaf ya. Jadi kata maaf ini kata bijak ya, kata bijak yang harus sering kita ucapkan ketika kita bersosialisasi dengan sesama. Misal ya, maaf ini ketika kita hilang, ketika kita salah misalnya terhadap teman kita, terhadap orang lain. Seringkali kita hilang salah itu karena kita gengsi untuk mengatakan maaf ya. Jadi jangan kita malu mengatakan kesalahan terhadap diri kita dengan mengucapkan maaf ya. Jadi maaf ini kata bijak, kata yang mulia, yang baik. Kalau kita salah ya akui kesalahan kita. Jangan kita salah malah orang lain yang menasihati kita dan nasihat itu benar baik, malah orang lain yang disalahkan gitu. Bukan kita objektif mengakui terhadap kesalahan diri kita. Itu yang kelima, karena saya dituntut supaya cepat selesai materinya ya. Terima kasih ya. Terima kasih ini bagaimana kalau kita dibantu oleh orang lain, ditolong orang lain ya. Jadi jangan lupa kita mengucapkan terima kasih, ucapan terima kasih ya. Dari ucapan terima kasih itu sebagai wujud kita mengapresiasi terhadap karya, terhadap orang lain ya. Kalau orang lain bantu kita ya kita ucapkan terima kasih ya. Jadi terima kasih ini yang keenam yang harus kita pelihara, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena tadi saya sudah disuruh cepat. Sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan. Ini terakhir penutupnya ada satu kisah ya. Satu kisah yaitu ada seseorang yang gemar dan dia suka memelihara burung. Ya, burung. Dia punya burung beo. Mulai dari kecil dia telaten untuk ngasih makan sampai burung itu bisa makan sendiri. Lalu burung itu dilatih, burung dia itu dilatih tiap hari sama juragannya, dilatih mengucapkan la ilaha illallah ya. Burung dia itu kan burung yang keadaan pintar, kalau diajari apa itu bisa ya. Jadi tiap hari burung itu bunyinya la ilaha illallah, bersikir ya. Itu bagus ya, karena sudah dilatih. Suatu saat burung itu ditawar oleh kalangan sultan, disukai oleh orang kaya ya. Jadi ditawar dan mau dibeli, deal sudah dengan harga yang tinggi. Dia janjian keesokan harinya burung itu mau dibeli. Apa yang terjadi? Ketika orang yang mau beli itu datang, selang berapa menit burung itu disambar oleh kucing. Langsung dimakan sama kucing, burungnya itu bilang teriak,
Ya, akhirnya burung itu mati. Ya, burungnya itu mati. Yang punya burung itu, ini kisah apa? Dan orang yang punya burung itu menangis tiap hari, sampai berhari-hari dia nangis sama teman-temannya. Ini si Fulan ini kok nangis tiap hari gitu? Apa karena burungnya ditawar mahal mati sehingga dia menangisi? Akhirnya teman-temannya itu berinisiatif ingin membelikan ganti, itu ingin membelikan burung beo. Jadi teman-temannya yang peduli itu urunan sumbangan untuk beli burung beo. Nah, akhirnya burung beonya itu diantarkan ke temannya si Fulan, ya ke temannya yang bernama si Fulan. Lalu si Fulan itu bilang, saya kok dikasih burung beo? Enggak, ini supaya kamu terhibur karena burung kamu sudah mati dimakan kucing. Karena kamu tiap harinya saya perhatikan sedih, nangis gitu. Dijawablah sama si Fulan, Masya Allah, Subhanallah, saya ini menangisi burung bukan karena burung saya ini ditawar mahal lalu mati, bukan itu. Yang saya tangisi itu, saya melihat nasib diri kita, saya sendiri itu nanti apakah seperti burung ini nasibnya, kisahnya. Maksudnya apa katanya si teman itu? Maksudnya burung saya itu tiap hari berzikir la ilaha illallah, tapi matinya tragis dimakan kucing dan tidak mengucapkan kalimat terakhir la ilaha illallah, tapi hanya menjerit. Itu yang saya pikirkan, itulah yang saya tangisi. Bukan karena burungnya yang ditawar mahal, bukan. Saya hanya khawatir takut burungnya kisah burung itu terjadi pada diri saya, sehingga nanti ketika saya kelak meninggal, akhir hayat saya tidak bisa mengucapkan kata kalimat la ilaha illallah. Itu yang saya tangisi yang sebenarnya. Jadi berangkat dari kisah ini, rekan-rekan semua, kita ambil hikmah dan pelajaran. Kita tidak tahu terhadap nasib kita ke depan. Semoga kita dapatkan hidayah, dapatkan rahmat dari Allah dan husnul khotimah setelah kita meninggal nanti ya. Semoga tidak seperti kisah burung ini ya. Tiap hari dia berzikir la ilaha illallah tapi meninggalnya tragis. Iya, tapi kita tidak tahu ya. Tapi lebih baik bagaimana kita tiap harinya konsisten dengan zikir. Ya, semoga dengan konsisten kita zikir tiap hari, semoga kita nanti kelak meninggal husnul khotimah dan kalimat la ilaha illallah itu terucap ya di akhir hidup kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.